Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Al-Fattah Klaster Malabar yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, juga teriring doa semoga kita sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kita memasuki malam ke-27 bulan Ramadan 1445 Hijriyah. Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i sebagaimana dikutip di dalam kitab I'anatut Talibin, hasyiyahnya kitab Fathul Mu'in, bahwa ada pola, ada kecenderungan berdasarkan pengalaman spiritual beliau secara empirik bahwa jika hari pertama Ramadan adalah Selasa atau Jumat, maka dimungkinkan, sekali lagi, maka kemungkinan berpotensi malam Al-Qadar, malam penuh kemuliaan itu dimungkinkan, harus digarisbawahi dan dipertegas, terjadi di malam ke-27. Saya menggunakan kata dimungkinkan karena memang pada hakikatnya malam Al-Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Cek dalam Al-Quran surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh kemuliaan. Kemudian Allah di ayat kedua menggunakan redaksi wa ma adraka, dan tahukah kamu. Begitu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat ayat-ayat yang menggunakan kata tanya wa ma adraka, setidaknya ada dua pelajaran. Pertama, bahwa objek yang akan dijawab dalam pertanyaan ini adalah sesuatu yang dahsyat. Contoh, Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Hari kiamat dahsyat. Wa ma adraka mal hutamah. Dahsyat itu neraka hutamah, panasnya. Yang kedua, pelajaran dari kata wa ma adrak bukan berarti Allah bertanya karena tidak tahu, tapi karena tidak ada yang tahu secara pasti tentang kejadian tersebut. Seperti tadi malam Al-Qadar, malam kemuliaan, juga Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu di antara kita kapan terjadinya hari kiamat kubra. Nggak ada yang tahu. Dulu ada yang pernah meramalkan tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, dianya kiamat duluan. Ya, karena mati kiamat sugro. Pun demikian dengan Al-Qadar atau Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya, kata Sayyidina Utsman bin Affan, ada 6 hal yang Allah rahasiakan dari kita. Di antaranya malam Al-Qadar,
Allah rahasiakan kapan terjadi secara persis atau rincinya. Supaya apa? Supaya kita bersungguh-sungguh menghidupkan semua malam-malam daripada bulan Ramadan. Nah, karena itu berkenaan dengan keterangan yang disajikan, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, saya berikan catatan husnudzon, baik sangka. Itu adalah pengalaman pribadi, pengalaman spiritual Imam Al-Ghazali. Yang kita maklum, beliau gelarnya Hujjatul Islam, ahli dalam berargumentasi tentang keislaman ketika berhadapan dengan lawan debatnya. Dalilnya banyak, Al-Quran, As-Sunnah beliau paham. Kita banyak kurangnya. Maka kalaulah kata Imam Al-Ghazali tanggal 27, ya kalau beliau insya Allah baik ke orangnya. Sama halnya Pak dengan riwayat Sayyidah Aisyah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-akhir min Ramadan, apabila beliau masuk ke 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan, beliau punya sarung, maksudnya menjauhi, meninggalkan istri-istrinya dari kamar, tidak mencampurinya. Juga menunjukkan kesungguhannya dalam beribadah. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam daripada 10 akhir Ramadan. Kita husnudzon Pak, Nabi Muhammad itu pasti menghidupkan bukan di 10 yang akhir saja, tapi dari awal. Namun kenapa ada riwayat demikian? Ini ibaratnya Nabi memberikan peringatan lampu kuning, ayo. Yang kemarin dari malam-malam pertama, pekan-pekan awal Ramadan, yang menyepelekan kesempatan Ramadan, ayo. Apalagi yang sudah mulai libur, sudah cuti, manfaatkan kesempatan 10 akhir Ramadan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Menggapai malam penuh kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Kalaulah sholat itu ada puncaknya, yakni khusyuk dalam sholat. Puncaknya sholat itu khusyuk Pak. Dan khusyuk ini ketundukan kita kepada Allah yang kemudian ada ketentraman dalam hati, dalam jiwa. Puncaknya haji, manakala hajinya mabrur, penuh dengan kebaikan yang kemudian berlanjut, kebaikan yang pernah dilakukan diawali di tanah suci, itu berlanjut ketika di tanah air. Puncak dari zakat yang kita tunaikan adalah adanya tazkiyah fil mal, bersih dalam harta dari ketidakberkahan, wa tazkiyah fin nafs, dan sucinya, bersihnya diri dari penyakit hati dan dari dosa-dosa. Terus apa puncaknya daripada Ramadan? Ya diantaranya adalah dengan menggapainya Lailatul Qadar. Bukan Idul Fitri Pak, bukan. Idul Fitri itu adalah momen hari raya. Bahkan Idul Fitri itu hari raya makan-makan. Fitr itu makan. Makanya buka puasa bersama bahasa Arabnya adalah iftar jamaah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan melalui mimbar yang sangat terbatas dan singkat ini, Pak, betapapun ada riwayat keterangan dari Imam Al-Ghazali ketika malam pertama Ramadan adalah hari Selasa, kemudian polanya dimungkinkan Lailatul Qadar adalah malam ke-27, tapi catatan pentingnya adalah yuk kita jadilah orang yang optimis menghidupkan malam-malam pertama sampai akhir Ramadan. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi gambaran sederhana Pak. Saya memberikan 30 kupon berhadiah. 30 kupon berhadiah ini di salah satu dari 30 kupon ada hadiah umroh. Lantas datang orang pertama yang pesimis.
saya cukup ambil satu saja, moga-moga saya dapat. Ternyata nggak dapat, udah sinis. Orang kedua ada, maaf istilah saya, oportunis, hanya memanfaatkan kesempatan peluang-peluang tertentu saja. Ya, malam sekian deh. Atau yang tadi saya katakan, dengar kabar dari Imam Al-Ghazali katanya malam 27. Akhirnya malam 27 semua itikaf. Besok lusanya kamol deh. Ya. Tapi ada yang ketiga, golongan yang optimis, yakni mencoba 1, 2, dibuka 3, 4, dibuka itu kupon. Karena dia menyangka pasti kalau 1 sampai 30 saya buka, pasti ada di antara 30 kupon berhadiah itu. Dan apalagi ketika kita ibadah Ramadan, hakikatnya kita ibadah bukan karena Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar itu adalah bagian dari reward, hadiah yang Allah berikan kepada kita ketika kita sungguh-sungguh beribadah di Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhir. Lantas bagaimana kami yang uzur? Di antaranya kaum perempuan yang haid, di rumahnya tetap dengan berzikir walaupun tidak bisa sholat, tidak bisa baca Al-Quran karena sedang hadas janabat, maka masih bisa dengan ibu mempersiapkan makan berbuka, makan sahur, mempersiapkan kebutuhan suami atau anak-anak yang akan salat tarawih, melakukan kebaikan-kebaikan, itu masih bisa mengundang datangnya rahmat Allah, kemudian bisa mendapatkan keistimewaan malam Al-Qadar. Karena itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai kesimpulan, yuk, hakikat daripada Lailatul Qadar bukan sekedar menghidupkan di malam-malam tertentu saja, tapi kita hidupkan semua malam Ramadan. Dan hakikat ibadah adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa ila akhiril ayah. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah, ya, dengan tulus, ikhlas, murni. Dan apa juga kata Allah di kesempatan lain di Al-Quran, wa'bud rabbaka, dan beribadahlah kamu kepada Tuhanmu hatta sehingga ya'tiyakal yakin, datang kepadamu keyakinan, maksudnya ajal kematian. Maka ibadah kita bukan karena Ramadan, ibadah kita bukan karena Lailatul Qadar, tapi ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bahasan kita malam ini, hakikat ibadah Ramadan dan puncak daripada ibadah Ramadan, termasuk hakikat inti dari Lailatul Qadar. Semoga Allah ta'ala memberikan banyak kebaikan, keberkahan untuk kita semua, dan terutama kita diterima amal ibadah siam dan qiyam Ramadan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.